Selamat siang pemirsa Pace News. Dimanapun Anda berada, Saya Fikri saya Tarisa dan kami akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Berita pertama mengenai BBM. Kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite sejak awal September lalu menjadi angin segar bagi persaingan usaha SPBU di tanah air. Direktur Eksekutif Noto Negoro menilai persaingan bisnis SPBU kini semakin kompetitif setelah harga BBM subsidi di SPBU Pertamina mengalami kenaikan sejak awal bulan September lalu. Sebagaimana diketahui, langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, serta BBM non-subsidi seperti Pertamax, membuat tingkat persaingan bisnis BBM antara Pertamina dengan perusahaan swasta kian mendekati seimbang. Terhitung mulai 3 September 2022, harga Pertalite dari sebelumnya Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian, harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter naik menjadi Rp6.800 per liter. Selanjutnya, harga Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter naik menjadi Rp14.500 per liter. Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia, Inggris Siburian menyatakan penyesuaian harga BBM oleh Pertamina cukup berpengaruh terhadap peningkatan penjualan BBM di SPBU Shell. Sementara itu, PT Aneka Petro Indo yang merupakan perusahaan patungan BP dengan PT AKR Koperindo menilai positif potensi BBM berkualitas Indonesia seiring persaingan harga yang makin kompetitif antara sejumlah badan usaha swasta dengan Pertamina saat ini. Marketing Director dan Global Brand Lead BP Vanda Laura memutuskan BP AKR bakal terus mengembangkan jaringan SPBU bertahap seiring prospek pasar yang masih cerah. Sejak beroperasi perdana pada 2018 lalu, hingga saat ini BP AKR telah mengembangkan 32 SPBU yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur. Kenaikan harga BBM tentu merupakan hal yang tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat, baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Berbagai perusahaan pun pasti ada alasan tertentu mengapa ada harga BBM bisa naik. Kenaikan BBM dilakukan agar perusahaan tetap stabil. Namun, masyarakat yang demo pun tidak dapat disalahkan karena BBM merupakan bahan bakar yang dipakai setiap harinya. Namun, selain demo yang tidak berujung, ada perubahan. Alangkah baiknya kita sebagai masyarakat yang terdampak yang menggunakan kendaraan berbahan bakar mengganti alat transportasi tersebut menjadi transportasi umum maupun sepeda apabila jarak lokasi tidak terlalu jauh. Selanjutnya kami akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan mengenai PSSI. Olahraga adalah aktivitas yang dapat menyehatkan diri kita, baik jasmani hingga rohani. Dan jika kita membahas pertandingan, dalam pertandingan olahraga itu banyak identik dengan penggemar ataupun supporter dari olahraga tersebut. Di Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya termasuk supporter yang besar dari masyarakat. Baik dari anak kecil, remaja, bapak-bapak, hingga ibu-ibu menjadikan pertandingan olahraga menjadi hiburan keluarga dengan menyukai hobi tersebut. Tapi sayangnya, belum lama ini pada tanggal 1 Oktober 2022 telah terjadi tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan di Malang. Menjadi sebuah tragedi yang membuat seluruh rakyat merasakan duka yang dalam dari keluarga yang ditinggalkan. Dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wijanto Wijoyo, Kamis mengatakan bahwa dari total 754 korban tersebut, sebanyak 132 diantaranya meninggal dunia, 596 orang luka ringan dan sedang, serta 26 lainnya luka berat. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, tragedi Kanjuruhan terjadi ketika ribuan supporter Arema FC menerobos ke lapangan sepak bola pasca telah melawan Persebaya. Atas tindakan supporter Arema yang turun ke lapangan untuk mengejar para pemain dan pihak ofisial pertandingan menyebabkan tindakan pengamanan untuk dilakukan oleh para petugas. Proses pengamanan yang tidak kondusif menyebabkan pihak berwajib menembak gas air mata untuk mencegah semakin banyak penonton yang turun ke lapangan. Diketahui sebanyak 11 personel yang menembakkan gas air mata ke tribun selatan, tribun utara, dan lapangan. Kepanikan yang terjadi imbas dari penembakan gas air mata tersebut menyebabkan para supporter berupaya keluar dari stadion melalui pintu 3, 11, 12, dan 14. Namun, para supporter yang berusaha keluar melalui pintu nomor 14 harus terjebak
karena gerbang pintu belum dibuka sepenuhnya. Pintu nomor 14 seharusnya dibuka 5 menit sebelum pertandingan selesai. Akan tetapi, stewardess yang seharusnya berada di lokasi meninggalkan posnya dengan kondisi terbukanya hanya 1,5 meter. Lalu kenapa pihak aparat sampai mengambil tindakan untuk menembakkan gas air mata? Banyak yang tidak setuju terhadap tindakan yang diambil oleh aparat. Karena seharusnya aparat tidak diperbolehkan menembak gas air mata karena kerusuhan yang terjadi itu disebabkan setelah penembakan gas air mata. Kita hanya bisa berharap semoga tindakan kedepannya dari pihak aparat bisa lebih bijaksana dan tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Lalu juga untuk masyarakat, marilah lebih dewasa dan tidak terlalu fanatik terhadap sesuatu seperti klub bola favoritnya sehingga rela mati demi membela klub favoritnya. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara penjualan semua obat bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai upaya kewaspadaan atas kasus gangguan gagal ginjal progresif atipikal yang banyak menyerang anak-anak di Indonesia. Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan surat ketentuan peraturan perundang-undangan bunyi poin 8 dari surat edaran Kemenkes tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Lewat surat edaran yang ditandatangani oleh PLT Direktur Kesehatan Murti Utami pada 10 Oktober 2022 itu, Kemenkes meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk kesediaan cair atau sirup sampai adanya pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Kemenkes meminta Dinas Kesehatan daerah provinsi, Dinkes daerah kabupaten atau kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk terus melakukan sosialisasi berupa edukasi kepada masyarakat terkait gangguan gagal ginjal akut misterius. Menurut surat edaran tersebut, orang tua harus waspada bila terjadi gangguan penurunan pada volume air urin atau tidak ada urin dan dengan atau tanpa demam pada anak, terutama yang berusia di bawah 6 tahun. Bila gejala tersebut terjadi, anak diimbau untuk segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Selain itu, bila anak menderita demam di rumah, lebih baik mengutamakan penanganan tanpa menggunakan obat, seperti mencukupi kebutuhan cairan berupa air minum, kompres air hangat, dan menggunakan pakaian tipis. Jika terdapat tanda-tanda bahaya, segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Lalu kita beralih ke perihal selanjutnya yang saat ini sedang berlangsung di kawasan SMA Negeri 2 Cimahi yang sedang mengadakan acara peringatan Hari Besar Islam PHBI, yaitu peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Pada hakikatnya, perayaan Maulid Nabi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sahib Maulid itu sendiri. Beliau merayakan kelahirannya dengan berpuasa pada tiap hari Senin, tidak dalam bentuk seremoni perayaan Maulid Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh Raja Ibril dan kemudian terlaksana hingga saat ini. Hal itu terbukti pada saat acara di SMA Negeri 2 Cimahi, dan sekarang kita sudah tersambung dalam reporter kita di tempat. Saya di sini melaporkan langsung dari SMA Negeri 2 Cimahi yang kebetulan sedang mengadakan acara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Dan sekarang saya di sini sudah bersama dengan kakak siapa saya berbicara? Nama saya Nabila Alfa. Yang kebetulan beliau adalah panitia dari acara Maulid Nabi Besar ini. Sebelumnya aku mau nanya nih Kak, lomba apa aja sih yang diselenggarakan langsung di acara PHBI ini? Oke, jadi di acara kali ini itu ada 5 lomba. Yang pertama ada lomba cerdas cermat, yang kedua ada lomba tahfiz, yang ketiga itu ada lomba azan, yang keempat tadi ada fashion show busana muslim, dan yang terakhir itu ada lomba azan. Oke, boleh tahu nggak sih Kak respon siswa-siswi ini saat mengikuti kegiatan PHBI? Oke, jadi respon siswa di sini lumayan ramai ya. Cuman ramainya itu waktu pas di lomba fashion busana muslim aja. Karena tadi saat tausiah banyak juga siswa-siswi yang kayak ke belakang terus ke toilet. Karena kebetulan aku sebagai divisi keamanan juga. Tadi itu ada beberapa siswa yang mencoba untuk kabur. Tapi saat fashion show dimulai, mereka tuh langsung kayak balik lagi ke lapangan untuk melihat acaranya berlangsung.
Oke, lanjut. Gimana sih perasaan kakak sama acara ini? Terus ada nggak sih evaluasi untuk kedepannya gitu? Untuk perasaan sebenarnya aku kurang bisa ngungkapin perasaan ya. Tapi kalau misalkan dari evaluasi yang pertama itu dari divisi keamanan sendiri ya, yaitu aku tadi waktu pas awal itu numpuk banget saat scan QR code untuk absen kan. Jadi akhirnya itu siswa-siswi langsung masuk ke dalam dan tadi akhirnya kita nempelin QR code di beberapa tempat. Terus evaluasinya paling tadi keamanan kurang agak ketat karena ada beberapa siswa yang kabur juga. Terus saat selesai tausiah kan mungkin seharusnya langsung ke acara fashion show, tapi tadi itu kayak nunggu agak lama gitu loh buat nungguinnya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak waktunya. Di sini saya sudah selesai melaporkan bagaimana keadaan di SMA Negeri 2 Cimahi dan sekarang saya kembalikan ke studio. Panitia dengan kreativitasnya merayakan hari besar ini dengan mengadakan tausiah dan beberapa lomba untuk ikut meramaikan acara. Para siswa dan siswi juga terlihat senang dan semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk mendukung acara, para siswa meminta untuk memakai pakaian muslim. Nabila Halfa, salah satu panitia divisi keamanan acara menyebutkan bahwa penyelenggara mengadakan beberapa lomba pendukung yaitu cerdas cermat, tahfiz, adzan, juga fashion show busana muslim. Anggota divisi keamanan ini pun menilai respon siswa-siswi SMA Negeri 2 Cimahi cukup terbilang ramai. Namun ramai hanya pada saat lomba fashion show busana muslim saja karena ditampilkan di depan umum. Dan respon siswa-siswi terbilang sangat kurang pada saat tausiah karena terlihat membosankan. Sementara itu, perasaan panitia saat ini menilai positif acara ini karena feedback baik dari para pesertanya. Namun, di sisi lain, para panitia juga di awal acara bisa dibilang lalai karena masalah absen menggunakan QR, akan tetapi mereka mengadakan evaluasi untuk melihat kekurangan serta kelebihan untuk keberlangsungan acara yang akan dilakukan ke depannya. Kami berharap semoga acara-acara yang dapat dilakukan oleh SMA Negeri Cimahi juga untuk seluruh SMA lainnya bisa menampilkan acara yang lebih baik untuk memperingati hari besar lainnya. Lalu selanjutnya, laporan masih berasal dari SMA Negeri 2 Cimahi, yang dimana SMA Negeri 2 Cimahi mengadakan acara sunatan massal yang digelar pada hari Jumat 7 Oktober 2022 untuk warga yang memiliki anak pada status belum disunat. Acara ini memberikan dana gratis bagi warga yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti kegiatan sunat. Dengan dokter yang mewakili acara ini merupakan warga sekitar sekolah SMA Negeri 2 Cimahi. Kegiatan sosial ini dapat dilakukan oleh berbagai kalangan ataupun lembaga, karena kegiatan sosial ini tidak terikat oleh aturan ataupun hukum yang pasti, yang mana banyak di luar sana yang telah melakukan kegiatan seperti ini dengan acara berbagi sedekah ataupun harta yang berlebih kepada orang yang membutuhkan ataupun dengan menggalang dana secara bersama lalu mengadakan acara sosial tersebut. Berikut laporan dari reporter kami di tempat. Halo pemirsa, saya di sini langsung melaporkan di tempat SMA Negeri 2 Cimahi, lebih tepatnya di depan ruangan UKS, yang dimana diselenggarakannya bakti sosial hitanan massal yang dilancarkan pada hari Jumat tanggal 6 bulan Oktober 2022. Mari kita bergeser. Di sini saya sudah bertemu dengan salah satu narasumbernya. Saya ingin bertanya, nama kakak siapa ya? Halo teman-teman semua, nama aku Nurul Aziza. Untuk acara ini kakak menjabat sebagai siapa? Oke, di sini aku sebagai ketua umum OSIS, lebih spesifiknya seperti itu. Baik kakak, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada kakak. Yang pertama itu, bagaimana perasaan kakak dalam menyelenggarakan acara ini? Oke, perasaan aku dalam menyelenggarakan acara ini sebenarnya cukup ramai karena aku di sini turun langsung untuk ketemu sama adik-adiknya, terutama sama yang mau disunat. Jadi aku bisa komunikasi langsung gitu loh sama adik-adiknya gitu. Wah, asik juga ya kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon-respon para adik-adik nih yang kakak ajakin ke sini? Oke, untuk responnya mungkin ada beberapa anak yang sebelumnya tuh kayak ngerasa aku nih gak takut mau disunat, aku semangat nih mau sunat. Tapi setelah disunat ternyata mereka banyak yang nangis dan bahkan sampai ada yang kabur gitu tadi. Hampir mau kabur gitu loh. Waduh, asik juga tuh ya. Untuk pertanyaan terakhir nih kak, apa sih harapan kakak atas terlaksananya acara ini? Oke, aku harapannya semoga
kedepannya Semandu Cimahi bisa mengadakan acara sosial lagi ya, terutama misalnya ada bakti sosial. Nanti kemungkinan besar di bulan depan juga ada kegiatan donor darah, kegiatan sosial. Semoga juga siswa-siswi Semandu Cimahi bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Begitulah dari pertanyaan-pertanyaan atau jawaban dari narasumber, saya kembalikan kepada reporter di tempat. Kegiatan sosial tentunya sangat baik untuk digelar. Karena dengan ini banyak pihak yang saling bahu-membahu untuk membantu pihak yang membutuhkan. Sehingga diharapkan lebih banyak pihak ataupun lembaga yang menggelar acara sosial seperti ini agar lebih banyak pihak yang mendapat bantuan yang dibutuhkan. Selesai sudah kesempatan kami untuk menemani waktu Anda siang ini. Saya Tarisa, Saya Fikri, kami pamit undur diri. dan sampai jumpa. Tapi sayangnya belum lama ini pada tanggal Sabtu Oktober Begitulah dari pertanyaan-pertanyaan atau jawaban dari narasumber, saya kembalikan kepada reporter di tempat. Penonton yang turun ke lapangan. diketahui sebanyak 11 personel yang menembakkannya